Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman Nusantara Center yang saya banggakan, kita bisa mulai dengan satu pertanyaan sederhana soal elit Indonesia. Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap beragam kekisruhan politik nasional hari ini? Publik akan menjawab dengan sederhana bahwa itu adalah kerusuhan yang diproduksi oleh elit. Elit, jika pendekatannya adalah etimologis dari bahasa Arab, misalnya ar-ra'i dan ra'iyah, yang berkuasa dan yang dikuasai, maka keributan hari ini, kericuhan hari ini, demonstrasi hari ini tidak lain dan tidak bukan diproduksi oleh elit kita. Baik elit dalam pengertian to governs yang memerintah maupun elit yang melakukan oposisi, karena ternyata penolakan-penolakan itu adalah juga didesain oleh elit, baik elit terpelajar maupun elit buruh. Tapi sebelum sampai ke hal-hal yang lebih substantif, saya ingin mengatakan bahwa pasca kemerdekaan sesungguhnya sumber elit kita itu berubah sama sekali dari sumber-sumber elit sebelumnya. Sumber elit pasca kemerdekaan itu tunggal, adalah kaum terpelajar. Baik mereka yang berasal dari pusat-pusat pendidikan maupun mereka yang berasal dari pusat-pusat pendidikan non-formal. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai elit militer juga lahir dari sekolahan yang tidak khusus sekolah militer waktu itu. Jadi terjadi pemotongan luar biasa terhadap sumber-sumber elit yang dulunya berasal dari kerajaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aziz, maupun dari sumber-sumber lain, karena memang praktis kesadaran nation, kesadaran nasionalisme, kesadaran kemerdekaan itu saham terbesarnya adalah mereka yang bisa disebut sebagai sekolahan. Nah, tapi dalam perkembangannya kita melihat ada 5 sumber elit kita hari ini. Pertama tentu saja adalah sekolahan, termasuk di dalamnya pesantren, karena Ma'ruf Amin dan teman-teman ini adalah elit baru yang menjadi bagian dari elit hari ini, adalah par excellence santri, par excellence yang mereka mendapatkan pendidikannya secara sekolahan, tetapi basisnya adalah pesantren. Yang kedua adalah elit yang berasal dari parpol. Artinya ia mewakili partai politik tertentu untuk memasuki pemerintahan, dan pasca reformasi memang parpol menjadi distributor utama yang paling banyak menumpahkan kadernya untuk duduk di kursi-kursi elit nasional. Yang ketiga ormas, beberapa orang mewakili organisasi kemasyarakatan yang kemudian menjadi elit. Yang ketiga berasal dari pasar, atau orang bisa menyebutnya orang kaya sebenarnya, tapi yang paling tepat adalah pasar, karena pasar ini memberikan satu distribusi dan subsidi agensi untuk menjadi elit. Ada banyak aktor yang lahir tanpa kenal partai politik, tanpa kenal sekolahan, tanpa kenal apapun, tapi ia diterima oleh pasar, dan oleh pasar itu didorong untuk menjadi elit di Indonesia. Yang kelima yang agak unik, terutama pasca terpilihnya Joko Widodo, para Indonesianis menyebut ada satu nomenklatur elit baru yang disebut dengan elit titipan. Dia tidak berkuasa secara luar biasa di pendidikan, karena memang bukan rektor, bukan dosen, bukan intelektual, bukan sarjana yang terkemuka. Dia juga bukan ketua umum parpol,
bukan elit parpol, bukan pengurus parpol yang memiliki kader yang banyak. Dia juga bukan pengurus ormas, tidak pernah melahirkan ormas. Dia juga tidak menguasai pasar, tidak mengenal kadin, tidak bergaul dengan konglomerasi. Jadi nomenklatur Pak Jokowi ini aneh sekali dalam studi-studi demokrasi liberal karena ia mewakili satu konfigurasi baru yang disebut dengan elit titipan. Yang lucunya ia mampu mendamaikan minimal selama 6 tahun kekuasaannya pertarungan antara mereka yang mewakili genealogi sekolahan, genealogi partai politik, genealogi ormas, genealogi pasar, bahkan bukan hanya mendamaikan tapi juga bisa mengatur mereka, walaupun lagi-lagi posisinya seringkali nanti bisa kita jelaskan lebih jauh. Praktis pasca kemerdekaan terutama zaman reformasi, elit feodalisme itu habis. Elit yang lahir karena bapaknya seorang raden, seorang raja, seorang kepala suku itu relatif habis. Bahwa kemudian itu direpresentasikan kembali dalam bentuk yang baru. Ibu Mega ingin anaknya jadi ketua DPR, Pak Amin ingin anaknya jadi anggota DPR, Pak Wiranto sebagai ketua partai politik Hanura ingin anaknya jadi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah mereproduksi gagasan feodalisme lama menjadi feodalisme baru, tapi juga relatif belum begitu settle karena bagaimanapun juga misalnya Puan harus melalui uji partai politik, tidak serta-merta karena dia anaknya presiden, cucu presiden lalu bisa menjadi elit. Jadi ada tracknya yang ia ikuti. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata elit-elit ini bisa saja menang di dalam election, di dalam pemilu, tapi seringkali tidak berkuasa. Ada beberapa orang yang berkuasa tapi tidak menentukan. Pak Jokowi itu menang, Pak Jokowi itu berkuasa tapi tidak menentukan. Karena yang menentukan masih jauh lebih kuat ketua-ketua partai politik, terutama Ibu Mega. Tapi yang repot juga, ada yang menentukan tapi tidak memutuskan. Kita tahu 9 naga itu di Indonesia dalam konteks politik sangat menentukan, tapi tidak bisa memutuskan. Sebab yang memutuskan itu pasti mereka yang memiliki jabatan-jabatan politik resmi seperti presiden, menteri, gubernur, wali kota, dan seterusnya. Nah, yang repot juga, mereka yang memutuskan kadang-kadang tidak memiliki hak untuk memiliki. Lahirnya Omnibus Law lepas dari pro kontranya sebenarnya adalah usaha presiden siapapun itu, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi, untuk mengatakan bahwa saya itu adalah orang yang menang, berkuasa, menentukan, memutuskan, dan memiliki. Gitu. Jadi dalam bahasa diskursus terbaru demokrasi liberal, Pak Jokowi ini sebenarnya adalah satu prototipe yang ingin menggenggam seluruh kekuasaannya di tangannya, agar bukan hanya dia disuruh menandatangani satu peristiwa tertentu, tapi juga memilikinya. Nah, kita akan lihat apakah mimpi itu bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi praktis, sejak reformasi, kita banyak memiliki pemimpin, memiliki elit, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif itu menang tapi tidak berkuasa, berkuasa tapi tidak menentukan, menentukan tapi tidak bisa memutuskan, mampu memutuskan tapi tidak mampu memiliki. Nah, diskurs memiliki ini sebenarnya adalah diskurs purba soal kedaulatan atau kemerdekaan. Jadi pasca proklamasi pun sebenarnya kritik terdalam dari model-model kemerdekaan ala Soekarno itu sudah disampaikan oleh Tan Malaka dengan mengatakan kita membutuhkan kemerdekaan 100% karena kemerdekaan yang terjadi waktu itu adalah kemerdekaan yang memutuskan tapi tidak bisa memiliki. Jadi dalam bahasa-bahasa yang paling sederhana juga Pak Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah tokoh yang berani mengatakan merdeka dari tapi tidak bisa mengatakan merdeka untuk. Merdeka dari Belanda, merdeka dari penjajahan, tapi merdeka untuk apa? Sulit sekali karena memang pertikaian itu tidak bisa langsung diselesaikan dan ujungnya bahkan dia jatuh. Nah,
kita perlu mencari tahu kenapa elit-elit itu seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah orang menang tetapi tidak berkuasa. Mereka berkuasa tapi tidak menentukan. Mereka menentukan tapi tidak memutuskan. Mereka memutuskan tapi tidak bisa memiliki. Karena ternyata pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan itu tidak serta-merta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya dulu mencarinya lewat pendekatan agama, gagal, pendekatan politik gagal, pendekatan ekonomi gagal, lalu kemudian menemukan apa yang disebut dengan pendekatan mental. Jadi dalam studi-studi yang kami lakukan di Nusantara Center itu, jikalau kita mampu menemukan satu metodologi untuk mencari tahu kenapa pemimpin kita, kenapa elit kita itu tidak mampu memiliki gagasan, ide untuk direalisasikan, ternyata bukan persoalan keagamaan, ternyata bukan persoalan politik, ternyata bukan persoalan ekonomi, tapi persoalan mental. Nah, studi-studi mental itu memberikan pencerahan kepada kita bahwa sampai sekarang itu kita gagal mendesain satu mentalitas konstitusional. Jadi di dalam mentalitas konstitusional itu ada kesadaran bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah bablasan dari kolonialisme. Rumah-rumah kita, rumah-rumah kolonial. Pendidikan kita, pendidikan kolonial. Kota-kota kita, kota-kota kolonial. Bahkan ibu kota kita adalah ibu kota kolonial. Jadi bagaimana mungkin kita mengaku sebagai bangsa yang merdeka jika memimpin dari satu bangunan, dari satu kota, yang kota itu dulu dibuat dengan semangat menjajah. Bagaimana kita bisa menggelorakan merdeka jika elit yang memaknai merdeka ini berasal dari sekolah-sekolah yang sekolah itu dulu dibuat oleh para penjajah untuk meneguhkan penjajahannya. Kan nggak mungkin alumni UI yang dulu adalah dibuat oleh Belanda dengan nama Stovia memiliki gagasan untuk memerdekakan dengan kemerdekaan yang berbeda dari cara Stovia, dari cara Belanda mengkreasi elit pendidikan. Agama-agama kita juga begitu. Praktis kita tidak memiliki yang merdeka untuk yang kita punya baru merdeka dari. Kurikulumnya masih kolonial, arsitektur politiknya masih kolonial, arsitektur ekonominya masih kolonial, arsitektur pendidikannya masih kolonial. Bahkan yang paling sederhana sekali adalah bangunan-bangunan di mana para presiden, para gubernur, para wali kota, para bupati itu memimpin dari satu bangunan yang dulu dibuat oleh kolonial dengan serela kolonial, pendidikan kolonial, mental kolonial untuk menjajah. Itu kan mirip orang pinter, sederhana, masuk ke gedung, yang gedung itu berbeda sama sekali dengan rumah dia di masa lalu, rumah dia yang sesungguhnya. Yang rumah gedung baru ini adalah gedung yang memang dibuat untuk menjajah. Maka mau tidak mau orang sederhana Pak Jokowi, sehebat Gus Dur, selucu Pak SBY, sebingung Pak Bu Mega begitu masuk istana, ia menjadi bagian dari istana, bukan menjadi bagian dari rumah-rumah rakyat. Itu karena mentalitas gedung ibu kota, mentalitas gedung istana, itu memang mentalitas yang dulu dibuat oleh para penjajah untuk menjajah. Maka ketika Pak Jokowi dan teman-teman ingin mencoba membuat satu the theory of everything dengan mengembangkan mental, revolusi mental untuk menjadi mental konstitusional, sebenarnya sudah benar. Tetapi menjadi melenceng karena lagi-lagi kita berhadapan dengan hampir seluruh hal ihwal yang bernama kolonial. Istananya kolonial, ibu kotanya kolonial, kurikulumnya kolonial, sekolahnya kolonial, agamanya kolonial, arsitektur ekonominya kolonial, arsitektur politiknya kolonial, tentara dan polisinya juga kolonial. Bagaimana tidak kolonial? Mereka menangkap kritikus seperti menangkap kriminal, itu sangat kolonial. Coba dicek, apakah betul polisi yang merdeka di negara merdeka memperlakukan warga negara yang cerdas dan kritis itu seperti memperlakukan kriminal? Di seluruh dunia nggak mungkin. Yang melakukan itu pasti
polisi yang bermental kolonial karena dia menjadi bagian dari kolonial. Dan kita tahu bahwa polisi kita dulu memang berasal dari PETA, satu laskar yang dibuat oleh Jepang untuk meneguhkan kekuasaan Jepang di sini. Atau sebagian dari KNIL. Jadi mata kuliahnya itu KNIL dan PETA. Yang kita tahu bahwa KNIL itu memang dibuat oleh Belanda untuk meneguhkan kolonialisme di Indonesia. Jadi mentalitas mereka itu masih sangat kolonial. Tentu saja ada ya sebagian yang tidak, tapi biasanya tidak berkuasa. Jadi ada satu penjelasan berikutnya bahwa siapapun di Republik ini ketika masuk ke kekuasaan, masuk menjadi elit, yang elit itu berada di istana kolonial, ibu kota kolonial, gedung-gedung kolonial, sekolah-sekolah kolonial, kurikulum-kurikulum kolonial, arsitektur ekonomi kolonial, arsitektur politik kolonial, sulit sekali dia keluar dari kungkungan kolonialisme itu. Bahkan relatif 99% gagal. Jadi kita tidak bisa berharap begitu banyak kepada elit-elit yang tidak merubah spektrum rumah kolonial menjadi rumah merdeka, istana kolonial menjadi istana merdeka, sekolah kolonial menjadi sekolah merdeka, kurikulum kolonial menjadi kurikulum merdeka, ekonomi kolonial menjadi ekonomi merdeka, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alih-alih menjadi pemimpin dan elit yang merdeka, sebaliknya mereka akan menjadi bagian dari kolonialisme. Mereka boleh saja mengelak bahwa kita sudah merdeka, tapi perilakunya, tindakannya, reproduksi undang-undangnya, ucapannya, tulisannya itu representasi dari elit kolonial. Dan ini adalah pekerjaan raksasa, tidak mudah untuk merubahnya, sehingga tidak mungkin seseorang yang sekolahnya nggak luar biasa itu bisa. Perilaku orang yang tidak luar biasa itu bisa. Jadi kita perlu mentalitas para nabi, mentalitas para pemimpin besar untuk merubah seluruh warisan kolonial itu menjadi sesuatu yang merdeka. Dan di Indonesia kita belum melihatnya. Kita tidak melihatnya pada diri Pak Ma'ruf Amin, kita tidak bisa melihatnya pada diri Pak Jokowi, kita tidak bisa melihatnya pada Panglima-Panglima TNI dan Polri, kita juga tidak melihatnya pada pimpinan di DPR dan MPR. Belum terlihat sama sekali satu usaha untuk membumi hanguskan warisan kolonial itu, lalu membangun satu mentalitas merdeka yang menjadi istana merdeka, menjadi rumah merdeka, sekolah merdeka, pengetahuan merdeka, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu problemnya, dan sebenarnya para pendiri Republik sudah mencoba membaca itu dan meletakkan dasar-dasar revolusi mental. Bung Karno ingin membuat Universitas Merdeka yang disebut dengan Respublika itu kan karena dia merasa bahwa ekonom-ekonom dari UI, ekonom-ekonom dari kampus-kampus warisan Belanda itu tidak membuat ekonomi bangsa merdeka itu menjadi bangsa yang merdeka 100%. Jadi teman-teman, membaca elit kita itu baru bisa membaca sumber-sumbernya, tapi kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Mereka memiliki satu gagasan besar yang beyond neokolonialisme, karena memang itu seperti bangunan besar megah yang kadang-kadang orang menjadi lupa ketika masuk ke dalamnya. Soal kesadaran revolusi mental, sebenarnya itu ternyata ada dua penjelasannya. Kami yang bergerak di tingkat kesadaran nasionalis tidak bertemu dengan kesadaran politis. Jadi Pak Jokowi dulu hanya memanfaatkan itu sebagai upaya memenangkan election, bukan benar-benar berasal dari hati dan pikirannya agar itu bisa dikerjakan. Makanya program itu tidak maksimal, jadi hanya berjalan sekitar 1 tahun. Saya harus katakan itu karena saya adalah salah satu yang ada di situ. Karena itu sebenarnya untuk mengukur satu efektivitas revolusi mental, sebenarnya itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Pertama, ia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan elementer pendahulunya.
Misalnya pendahulunya itu didemonstrasi karena dituduh melakukan KKN, terutama nepotisme karena mengangkat anaknya, saudaranya, dan seterusnya. Maka mentalitas yang revolusioner itu tidak mengkopi itu. Itu ukuran pertama. Jadi ukuran pertama dari revolusi mental adalah seseorang itu, sekelompok itu, rezim itu, pemerintahan itu, zaman itu tidak mengulangi kesalahan rezim sebelumnya yang dianggap sebagai penyebab dari mundur dan hancurnya bangsa itu. Yang kedua adalah memastikan hadirnya pikiran, ucapan, dan tindakan revolusioner itu di seluruh program pemerintahannya. Karena dalam diktum-diktum pendidikan itu jelas, mereka yang jenius adalah mereka yang melawan. Tidak ada orang yang melawan itu bodoh. Semua orang yang melawan itu pintar. Maka pemerintahan baru, pemerintahan yang ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya karena dia tidak mengkopi dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan rezim sebelumnya, dia melawan. Misalnya melawan terhadap dominasi World Bank, melawan dominasi IMF, melawan dominasi kartel ekonomi, melawan dominasi kartel narkoba, melawan dominasi kartel tertentu. Ini cirinya melawan. Itu ukuran yang kedua. Ukuran yang ketiga adalah rekrutmennya itu basisnya adalah basis-basis yang menafikan apa yang disebut dengan kartel politik. Pak Jokowi itu sebenarnya pada minggu-minggu awal berkuasa itu mempraktekkan itu lewat keinginan tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya. Kemudian dia menyampaikan ingin terbebas dari World Bank dan IMF serta diktum ekonomi lama. Juga ingin sekali dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki reputasi. Tapi rupanya tekanan untuk memastikan rezim baru itu mengulangi kesalahan-kesalahan rezim lama itu lebih kuat dari pribadi dan mentalitas Pak Jokowi. Akhirnya para Indonesianis itu sering menyebut ia hanyalah umpan semu yang kemudian dalam bahasa genealogi elit kita disebut dengan genealogi baru yang disebut dengan titipan. Karena dia kemudian ikut arus besar, yang arus besar itu tidak bisa ditundukkan oleh 1-2 orang yang memang 1-2 orang ini harus diakui mentalitasnya itu bukan mentalitas nabi, tapi mentalitas tukang serut kayu. Itu soal apa sih ukuran revolusi mental dan bagaimana ia bisa diimplementasikan dalam ruang-ruang publik yang kita miliki. Yang kedua soal kurikulum kolonial. Saya ingin mengidentifikasi bahwa kurikulum-kurikulum kita baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu belum berubah sama sekali. Karena itu pada hal yang paling elementer pun tidak berkembang. Sekolah-sekolah formal kita sejak PAUD, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu adalah sekolah-sekolah yang tidak menekankan keindonesiaan. Betapa sulitnya kita mencari produk-produk sekolah formal yang bisa dengan fasih mengatakan apa itu Indonesia, apa cita-citanya, dan bagaimana mencapai cita-cita itu. Mengapa? Karena tidak ada kurikulumnya. Kita boleh datang ke sekolah PAUD dimanapun, TK dimanapun, tidak ada mata kuliah keindonesiaan. Kita boleh datang ke SD manapun, MI manapun, sekolah dasar swasta dimanapun, tidak ada mata kuliah keindonesiaan. Kita bisa datang ke SMP swasta negeri, SMA swasta negeri, S1 swasta negeri sampai S3 swasta negeri, itu tidak mendapatkan mata kuliah dasar umum yang disebut dengan keindonesiaan. Karena itu begitu dia keluar dan tergabung menjadi elit, entah lewat proses partai politik, sekolahan, ormas, pasar maupun nomenklatur titipan, nggak ada keinginan dia untuk memastikan hadirnya Indonesia menjadi raya.
tahu Indonesia, apa cita-citanya dan bagaimana merealisasikannya. Nggak ada kita itu. Dan itu tidak disadari, yang kebetulan juga harusnya disadari oleh Menteri Pendidikan. Tapi karena Menteri Pendidikan kita itu berasal dari pasar, yang muncul dalam pikiran-pikiran dia adalah mengintegrasikan Indonesia menjadi bagian dari pasar atau mempasarkan Indonesia. Bukan bagaimana membentuk Indonesia, tahu apa cita-citanya dan bagaimana cara merealisasikannya. Nggak pernah hadir itu dalam pikiran para Menteri Pendidikan kita. Itu artinya seluruh kurikulum kita, walaupun kita merdeka, itu adalah kurikulum kolonial. Karena kurikulum yang kita pelajari itu artinya adalah mengintegrasikan mereka yang menguasai kurikulum itu, katakanlah alumni-alumni sekolahnya itu terintegrasi dengan kolonialisme, terintegrasi dengan globalisasi, terintegrasi dengan dunia yang selama ini sudah lama menjajah kita. Bukan sebaliknya. Bukan schooler yang berpikir they part of us, tapi selalu berpikir we part of them gitu. Jadi bukan hanya pada tingkat ontologis, aksiologis, dan epistemologis, tapi seluruh bidang, termasuk dalam sains. Diskusi sains itu, kalau bicaranya adalah negara merdeka, maka sains itu adalah sains yang paling dibutuhkan untuk berdiri, berkembang, dan menjadi hebatnya negara itu. Indonesia merdeka dari sebuah negara agraris, maka sains yang paling penting dan harus didukung oleh negara serta episentrumnya mestinya adalah sains agraris. Indonesia adalah negara maritim, maka sains utamanya adalah sains maritim. Tekniknya teknik maritim. Ilmu pengetahuan utamanya ilmu pengetahuan maritim. Ilmu pengetahuan utamanya ilmu pengetahuan agraris. Tapi 70 tahun kita merdeka, industri kita, sains kita, teknologi kita itu tercerabut dari kebutuhan dasar Indonesia merdeka. Dari saya belum lahir sampai nanti saya mati, teknologi kita itu teknologi cangkul. Teknologi kita itu yang namanya nanam padi ya setahun 3 kali. Mestinya kalau itu menjadi agregat utama negara merdeka yang memahami bahwa agraris adalah sumber modal utama kita hidup, kita sudah harus menemukan padi yang hidup seminggu, padi yang hidup sebulan, padi yang hidup maksimal 2 bulan, gitu kira-kira. Padi yang kalau berbuah itu satu bulirnya bisa 1 ons. Kita bisa menciptakan cangkul yang sangat canggih di mana 1 jam 1 hektar bisa selesai. Tapi itu tidak, sains kita, teknologi kita, industri kita itu mengkhianati dasar-dasar kita merdeka. Jadi mestinya di umur 70 tahun kita merdeka, kita sudah punya kapal yang kalau kapal itu masuk ke laut, diam saja, ikan itu datang. Bukan kapal yang mengejar ikan. Kapal mengejar ikan itu kan kapal-kapal yang sangat tradisional, yang belum mengenal sains dan teknologi, yang belum mengenal industri. Nah, karena teknologi kelautan, teknologi maritim tidak berkembang, sains maritim tidak berkembang, sains kelautan tidak berkembang, dari dulu kita punya kapal yang kerjanya ngejar ikan. Nah, sains yang tidak bertumpu pada kebutuhan dasar itu sains pasar. Bagaimana mungkin kita akan menguasai HP, komputer dan sebagainya? Wong sains dasarnya nggak dikuasai. Ketika kita masuk ke sana, itu artinya kita menyerahkan diri kita secara saintis, secara teknologis, secara industri kepada pemilik industri sains dan teknologi itu. Berarti sains kita itu memasarkan, membuat bangsa ini menjadi pasar. Kan nggak mungkin kita mengalahkan Google, nggak mungkin kita mengalahkan Microsoft, nggak mungkin kita mengalahkan Huawei, nggak mungkin mengalahkan itu semua. Sehingga ketika kita berusaha menguasai sains itu, teknologi itu, industri itu, sebenarnya kita menyerahkan leher dan kepala kita ke mereka. Jadi diskusi sains, diskusi teknologi, diskusi apapun, termasuk di dalamnya adalah social science, jika paradigmanya itu adalah paradigma kemerdekaan, itu berbeda 180 derajat dengan semua orang yang hari ini berkuasa. Karena semua orang yang hari ini berkuasa itu tidak pernah memikirkan Indonesia merdeka.
Yang mereka pikirkan adalah bagaimana perutku, keluargaku, kelompokku merdeka. Bukan Indonesia merdeka. Jadi dari perspektif sains pun menurut saya sekali lagi itu berbeda sekali dengan para saintis, para teknokrat, para industriawan yang hari ini berkuasa di Republik ini, karena para industriawan, para teknolog, para sains, para ahli-ahli yang sekarang berkuasa itu cara berpikirnya adalah memastikan Indonesia menjadi bagian dari teknologi tinggi dunia, menjadi bagian, menjadi pasar dari sains dunia, menjadi bagian dari industri dunia. Nah, ini adalah pekerjaan raksasa. Jadi saya tidak membedakan antara social science ataupun infrastruktur sains atau apapun, karena memang sebenarnya sama cara kita di dalam memaknai kemerdekaan. Kita merdeka untuk menjadi bagian dari negara merdeka lebih dahulu, atau kita merdeka menjadi interdependen dengan mereka. Kan cuma itu pilihannya. Jadi Anda boleh saja menjadi ahli penerbangan, tapi sebenarnya itu bukan yang utama, sebab penerbangan bagi kita itu nanti setelah menguasai soal agraria, soal laut, soal hal-hal yang memang menjadi sumber utama dari kita. Sumber utama bangsa Indonesia itu jauh hari sebelum proklamasi adalah herbal, adalah spice, root. Maka mestinya itu teknologi yang dikembangkan, mestinya itu dulu sains yang dikembangkan, mestinya itu dulu sebagai kekayaan utama yang menjadikan kita berbeda dari bangsa lain. Tapi alih-alih itu dikuasai, kita serta-merta menguasai teknologi yang dikembangkan oleh bangsa lain, lalu mengatakan sains itu netral, teknologi itu netral, industri itu netral. Ya, monggo, tapi hasilnya 75 tahun seperti sekarang. Tidak ada satupun sains kita, teknologi kita, industri kita itu yang nyantol dengan apa itu Indonesia, apa itu cita-cita Indonesia, dan bagaimana merealisasikannya. Itu juga yang absen di seluruh elit kita hari ini. Pak Irawan, saya dalam banyak hal setuju dengan Anda kalau kita fokus how to-nya. Tapi untuk memastikan orang bisa berpikir bagaimana merealisasikan cita-cita, itu membutuhkan, kalau dalam konteks saya saja, literasi yang luar biasa dan out of the box. Untuk mencetak orang yang bersepakat bagaimana cara merealisasikan mimpi Indonesia, itu ternyata membutuhkan bukan hanya waktu, tapi juga kurikulum, buku, literasi yang luar biasa. Dan itu harus memiliki mental kerang, mental yang keluar dari keumuman. Jadi harapan Anda untuk melupakan diskurs kolonial, harapan Anda untuk tidak menyebut kolonialisme sebagai satu keseharian sehingga seperti hantu, hanya bisa ditaruh di pundak mereka yang sudah mengerti itu, lalu how to-nya muncul. Nah, alih-alih kita mendapatkan orang yang bersepakat untuk melakukan tindakan-tindakan revolusioner agar cita-cita itu terrealisasi, kita berhadapan dengan mereka yang masih ada pada masa-masa primata, ada pada masa-masa pra-ontologis. Orang yang berebut bicara di DPR lalu mematikan handphone, mematikan mic, mematikan alat teknologi, itu kan nggak bisa diajak ngomong how to realize the dream of Indonesia, nggak bisa. Karena dia masih primata, masih kelas hewan, masih kelas monyet gitulah kira-kira, masih kelas kancil, masih kelas ayam gitu. Masa kita ngomong sama Aziz, ngomong sama Puan, hey Aziz, hey Puan, bagaimana kita merealisasikan mimpi agar pertama tidak ada orang miskin di Indonesia? Nggak bisa. Akal dan tindakan mereka itu masih primata. Dan cara meningkatkan kapasitas primata menjadi manusia, dari purba menjadi modern, itu pasti lewat pendidikan. Yang pendidikan itu berbeda sama sekali dengan kolonial. Sebab pendidikan kolonial adalah pendidikan yang memastikan terjadinya kemiskinan, memastikan terjadinya kesenjangan.
Sehingga Diponegoro memberontak, perang Sumatera terjadi, revolusi 45 terjadi. Artinya kalau tidak ada kemiskinan, tidak ada penindasan, tidak ada hal yang bersifat anti kemanusiaan pada saat itu, tidak ada itu gerakan kemerdekaan. Maka merdeka di sini artinya adalah merubah seluruh tradisi kolonialisme menjadi tradisi merdeka. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka mimpi Anda dan saya sama. Marilah kita lupakan soal-soal sepele itu untuk fokus memastikan Indonesia itu menjadi negara yang hebat di dunia. Tapi untuk mencetak orang-orang dan agensi seperti itu tidak mudah. Begitu Anda pergi ke kampung, begitu Anda pergi ke gedung DPR, otak mereka, ucapan mereka, hati mereka, pikiran mereka, ucapan mereka adalah bagaimana perutku, bagaimana perut keluargaku, bagaimana perut kelompokku. Maka untuk merubah orang yang berpikir bagaimana perutku adalah pendidikan sejarah, adalah pendidikan Indonesia, adalah pendidikan kebangsaan, adalah pendidikan nasionalisme. Yang dilalah itu tidak ada. Mau di Golkar, mau di partai politik yang lain, mau di kampus manapun, tidak ada. Lah karena tidak ada, maka ketika mereka keluar dari institusi-institusi itu menjadi elit, ya orang ngerti, orang nyambung. Gitu loh maksud saya. Jadi ini soal mental, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Tito itu. Soal mental. Soal karakter. Yang memang kemudian menjadi absen di seluruh pendidikan formal, informal, dan non-formal kita. Maka kita menjadi negara yang produsen elitnya itu produsen elit tak bermental. Apa tindakan elit kita yang bermental? Sebutkan kalau ada. Mentalitas Pancasila tentu saja, bukan mentalitas penghamba. Nah, ada. Sudah tahu ekonomi kita itu depresi, krisis, tak ada satupun ekonom yang minta maaf yang hari ini berkuasa. Mau Menteri Keuangannya kek, Dirjen Pajak kek, Gubernur BI kek, Kepala Bappenas kek, mohon maaf rakyat, saya sudah jadi menteri sekian tahun ternyata tidak bisa menjaga ekonomi supaya tumbuh. Nggak ada. Itu kan mentalitas yang sangat buruk, minta maaf saja nggak mau. Presiden, mohon maaf ternyata 6 tahun saya berkuasa, pengangguran tidak berkurang. Nggak ada. Jadi mentalitas kita memang sangat buruk. Rektor melindungi rakyatnya, melindungi mahasiswanya yang nggak bayar SPP, nggak ada. Begitu ada mahasiswa yang nggak bayar SPP, pecat. Itu kan mentalitas kolonial. Bukan mentalitas orang merdeka. Kalau mentalitas orang merdeka itu dia akan bertanya, apa yang bisa lakukan universitas kepada Anda? Bukan apa yang Anda berikan kepada universitas. Itu kan mentalitas kolonial. Mentalitas merdeka itu apa yang universitas bisa lakukan buat Anda. Saya nggak bisa bayar SPP, aku bebaskan kau dari SPP itu. Aku butuh riset, aku beri riset, aku beri tempat riset. Harusnya begitu. Nah kita ini tidak punya soal itu. Nah, mereka yang defisit soal mental itu pasti alpa visi. Makanya Mas Tito, antara visi dengan mental ini satu kesatuan seperti koin bermata dua. Mereka yang tidak punya mental pasti tidak punya visi. Mereka yang punya visi pasti punya mental. Nah, kalau ada orang seperti punya visi atau seperti punya mental tapi ternyata tidak dilaksanakan karena visi dan mental yang ia punya itu adalah visi dan mental KW, dia beli. Tapi kalau itu ada di hati masing-masing Anda dan saya, maka orang yang punya visi saya adalah profesor, visi saya adalah memastikan anak-anak saya pintar. Maka mentalitas saya pasti mentalitas pendidikan, mengutamakan pendidikan agar anak-anak itu pada jalurnya, kira-kira begitu. Jadi tidak mungkin orang punya mental, tidak punya visi. Tidak mungkin orang punya visi nggak punya mental. Jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau bangsa ini tidak punya visi hari ini, ya karena tidak punya mental.
Tidak punya mental sehingga tidak punya visi. Karena tidak punya visi maka ketika dia berkuasa bingung. Kan problem kita itu bukan problem penguasa. Problem kita itu juga bukan problem birokrasi. Betul birokrasi itu ada dan jadi problem. Tapi problem kita sebagai sebuah negara adalah kemiskinan. Itu problem utamanya. Bagaimana menyelesaikannya? Nah itu baru yang lain mengikuti. Tidak punya kita itu. Visi bersama untuk menyelesaikan kemiskinan itu tidak ditemukan dalam visi kepresidenan, tidak ada implementasinya dalam kementerian, tidak menjadi juklak dan juknis di tiap kita bernegara. Nah, karena itu Saudara Tito, mari kita menguatkan mental dan visi sehingga jika suatu saat alam raya memintamu berkuasa menjadi elit, tidak mengulangi, karena ukuran mentalitas merdeka, ukuran revolusi mental adalah tidak mengulangi kesalahan rezim sebelumnya. Jadi kalau Pak Jokowi dulu mengkritik rezim yang anti demonstrasi, lalu hari ini dia di demo pergi, sebenarnya dia bukan hanya mengkarbon kopi, tapi mereplikasi berulang-ulang kejahatan, kesalahan, kebiadaban rezim sebelumnya. Nah kita kalau berkuasa jangan begitu. Karena ciri revolusi mental adalah, ciri mereka yang punya mentalitas merdeka adalah tidak mengulangi kesalahan, kejeliahan, kebodohan rezim sebelumnya. Itu aja dulu. Kalau rezim sebelumnya itu terjebak dalam debt trap, terjebak dalam utang yang besar, ya jangan utang. Jangan ngomong ya kita utang karena rezim sebelumnya juga utang. Lah, terus buat apa dia punya kekuasaan? Jadi dia harus merefleksikan satu usaha, satu ucapan, satu tindakan untuk tidak mengulangi utang-utang itu. Soal bagaimana caranya, ya itu kecerdasannya dilihat. Kalau dia tidak mampu menciptakan pendapatan baru yang tidak utang, berarti dia tidak cerdas. Kalau orang tidak cerdas, pasti tidak punya visi. Orang yang tidak punya visi, pasti tidak punya mental. Bahwa dia berkuasa, oke. Kan tadi saya sudah sebut bahwa di Indonesia, orang boleh saja berkuasa, tapi tidak menentukan. Orang boleh saja menentukan, tidak memutuskan. Orang boleh saja memutuskan, tidak memiliki. Dan itu adalah problem kita, sehingga kita menjadi negara yang miskin. Gitu loh. Ya, saya sangat setuju dengan gagasan Pak Rahim, karena memang problem besar kita adalah bagaimana studi-studi tentang nasionalisme, studi-studi tentang keindonesiaan, studi-studi tentang pikiran para pendiri publik itu dihadirkan saat itu diabsenkan oleh seluruh rezim. Jadi rezim Orde Baru dan Orde Reformasi itu berjasa sangat besar menghabisi seluruh kurikulum keindonesiaan, seluruh kurikulum nasionalisme, dan seluruh kurikulum pikiran para pendiri republik. Absen. Karena absen maka rasa itu tidak tumbuh, ucapan itu tidak tumbuh, tulisan tidak tumbuh, apalagi aksinya. Gitu. Karena itu kalau itu dihubungkan dengan pertanyaan Mas Akmal, saya kira pilihannya dua. Untuk menumbuhkan kembali mentalitas konstitusional, untuk menumbuhkan kembali mentalitas Pancasila, untuk menumbuhkan kembali mentalitas Indonesia Raya. Pilihannya yang pertama adalah purifikasi. Kalau dalam Islam itu ada satu mazhab yang mengatakan bagaimana untuk meningkatkan kejayaan kembali Islam, maka arruju ilal Quran wal hadis, itu purifikasi, dimurnikan kembali. Di beberapa negara ada yang berhasil, di beberapa negara banyak yang gagal, tapi itu salah satu metode. Metode yang kedua adalah beyond. Ada satu kelompok yang tidak hero lagi dengan kebiasaan hari ini yang sangat tiranik, KKN, menyembah duit dan sebagainya, lalu menciptakan satu kurikulum di dalam sebuah sekolahan yang secara terus-menerus, dan nanti sekolahan itu akan menghasilkan calon-calon elit yang berbeda sama sekali dengan elit hari ini. Itu namanya beyond line ya. Jadi beberapa negara melakukan itu juga. Ketika usaha verifikasi gagal, ketika mencoba melawan dengan cara oposisi berhasil tetapi juga mengulangi kesalahan-kesalahan rezim sebelumnya,
Maka pilihannya adalah beyond. Ada satu kelompok orang, sekelompok ilmuwan, sekelompok orang sadar menarik diri dari seluruh keseharian hari ini, membangun sekolahan. Kalau di India itu misalnya bisa dari Aligarh dan seterusnya gitu. Kalau di Pakistan bisa Santiniketan atau mungkin terbalik, nanti bisa kita cek. Maka di Indonesia juga bisa begitu sebenarnya, menarik diri untuk sementara tidak terlibat dalam hiruk pikuk KKNisme hari ini, lalu dia mencoba membangun kesadaran baru lewat anak didik ini, yang anak didik ini nanti suatu saat akan memiliki kesempatan berkuasa, yang cara berkuasanya berbeda sama sekali dengan penguasa-penguasa hari ini. Jadi pilihannya cuma itu, Mas Akmal, karena pilihan-pilihan yang sifatnya politis sudah dicoba lewat revolusi 98 gagal, lewat Malari 74 juga gagal, lewat kudeta 65 juga gagal. Gagal itu artinya ternyata rezim baru hasil kudeta, rezim baru hasil Malari, rezim baru hasil revolusi Mei itu mengulang saja gitu. Mengapa mengulang? Karena diproduksi dari lembaga pendidikan yang sama kurikulumnya, yang sama adatnya, yang sama mimpi-mimpinya gitu. Mimpinya itu memperbesar perut sendiri. Jadi harus ada produsen baru, harus ada ibu baru, harus ada sekolahan baru yang memproduksi calon-calon elit yang berbeda dengan yang diproduksi oleh mereka yang seperti hari ini. Itu namanya beyond line. Itu yang disebut dengan metode yang kedua. Kalau metode purifikasi dianggap tidak terlalu berjalan dengan baik. Ini kan juga sekarang sudah mulai menguat beberapa orang yang ingin melakukan purifikasi kembali ke Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu persis gerakan Pak Harto yang menggunakan cover itu untuk mengkritik 10 tahun kekuasaan Pak Karno yang mulai meninggalkan Pancasila dan konstitusi, kira-kira gitu. Nah, soal seperti apa yang paling bagus, orang boleh memilihnya. Anda misalnya boleh memilih pilihan yang pertama, Anda boleh memilih pilihan yang kedua. Kalau tidak mau menjadi bagian dari politik hari ini yang decay itu, yang sangat busuk itu gitu. Tapi anyway, saya setuju dengan pikiran Pak Rahim bahwa memang ini satu kerja raksasa yang sudah lama diabsenkan oleh elit, karena mungkin memang state of mind-nya itu berbeda sama sekali. Memang cara menguji paling baik terhadap elit itu sebenarnya adalah bagaimana mereka memproduksi kebijakannya, atau bahasa legalnya bagaimana mereka memproduksi undang-undangnya. Artinya kalau undang-undang itu dibuat untuk memastikan perlindungan seluruh warga negara, memastikan kesejahteraan umum, memastikan peningkatan kecerdasan, dan memastikan ketertiban, maka undang-undang itu diproduksi oleh elit yang nyambung dengan ar-ra'iyah, yang dikuasai, yang dieliti. Tapi kalau elit itu memproduksi undang-undang ternyata dilawan secara formal, informal maupun non formal. Formal artinya lewat uji materi di MK, informal bisa lewat demonstrasi penyampaian pendapat, non formal bisa melalui perdebatan di publik seperti di media dan seterusnya. Maka bisa dipastikan bahwa elit kita itu tidak bekerja kepada ar-ra'iyah, kepada rakyat. Nah, bekerja kepada mereka, lalu pertanyaannya, mereka bekerja pada siapa? Yang paling utama pasti bekerja untuk dirinya sendiri, agar perutnya membesar, keluarganya mendapatkan sesuatu yang berbeda daripada rakyat pada umumnya, kelompoknya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi sebenarnya itu juga jawaban yang agak simplifikasi, sebab kebutuhan seseorang itu kan nggak banyak, nggak terbatas lah ya. Berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar dari kebutuhan dirinya yang itu dititipkan kepada mereka. Nah, itu yang kemudian dalam bahasa politik disebut sebagai oligarki. Persekutuan, persetubuhan, persenyawaan antara kelompok konglomerasi lokal, nasional maupun internasional dengan mereka yang ditunjuk menjadi elit yang secara nomenklatur disebut dengan elit titipan. Jadi sumber-sumber kepemimpinan kita itu kan awalnya cuma 4.
sekolahan dan pesantren, partai politik, ormas, dan pasar. Lalu ada sumber yang ketiga yang disebut dengan titipan. Nomenklaturnya nomenklatur baru, titipan. Jadi persetubuhan antara elit titipan dengan kebutuhan pribadi yang konektif dengan kelompok kaya itu yang hari ini mendapatkan puncak-puncaknya. Itulah yang saya sebut tadi, bahwa elit kita kadang-kadang menang tapi tidak berkuasa, dia berkuasa tapi tidak menentukan, dia menentukan tapi tidak memutuskan, dia memutuskan tapi tidak memiliki. Sebab yang memiliki Indonesia hari ini ternyata bukan rakyat dan bukan mereka yang menjadi elit, apalagi elit titipan. Yang memiliki kita itu hari ini adalah korporasi besar. Yang memiliki Indonesia itu adalah konglomerat besar. Gitu. Sehingga mereka yang di elit itu bisa memutuskan tapi tidak bisa memiliki, bisa menentukan. Ibu Megawati itu bisa menentukan tapi tidak memutuskan. Gitu. Ketua-ketua partai politik itu bisa berkuasa karena menang di kabupaten tertentu, provinsi tertentu gitu, tapi tidak menentukan. Dia harus berbagi dengan yang lain. Jadi ini memang anak haram dari demokrasi liberal. Anak haram dari demokrasi liberal itu adalah satu gejala sosial politik untuk berbagi kekuasaan dan berbagi mandat. Dulu cita-citanya bagus agar tidak terjadi tirani. Nah, tapi kemudian nilai yang bagus ini ditunggangi oleh konglomerasi supaya terjadi apa yang disebut dengan tirani minoritas. Itu yang disebut dengan oligarki. Jadi niat awalnya itu bagus agar tidak terjadi tirani. Tapi lupa bahwa pasca tirani itu melahirkan oligarki. Itu yang dulu tidak dibayangkan oleh para pemikir demokrasi, termasuk demokrasi liberal, bahwa pasca tirani sebenarnya akan muncul tirani. Tirani inilah pemilik, gitu. Atas nama demokrasi liberal, atas nama demokrasi Pancasila, dia bisa kerjakan itu, tapi sebenarnya mereka lah yang memilikinya. Bukan para penguasa, bukan para elit, sebab para elit itu hanya menang, tapi tidak berkuasa. Ia berkuasa, tapi tidak menentukan. Ia bisa menentukan, tapi tidak bisa memutuskan. Bisa memutuskan, tapi tidak bisa memiliki. Itulah yang disebut dengan merdeka tidak 100%, kata Tan Malaka. Maka kita bisa tunjuk hidung di mana posisi ketua partai. Oh, posisi ketua partai, terutama partai politik the ruling party, kan PDIP kemarin yang menang. Paling banter pada menentukan, belum bisa memutuskan. Dia menang di Pilpres, dia berkuasa, dia menentukan, tapi tidak memutuskan. Maka bisa kita lihat setiap undang-undang itu di demo membutuhkan berapa hari untuk diputuskan kembali, sebab yang memutuskan itu tidak memiliki. Dia harus konsul kepada yang menitipkan dia di situ. Jadi bukan hanya problem Pak Jokowi, problem Pak SBY, problem Abdurrahman Wahid, problem siapapun yang berkuasa di era demokrasi liberal, tapi problem siapapun yang berkuasa menjadi presiden di Indonesia dengan jalan logika demokrasi liberal adalah problem ketika dia mau memutuskan, dia harus konsultasi kepada yang memiliki Indonesia. Dia harus ngomong, wahai para sponsorku, ada demo besar-besaran begini, karepe kowe piye, gitu kira-kira. Wahai ketua partai politikku, ada aspirasi dari kelompok ini begini, bagaimana menurutmu? Jadi dia tidak punya kuasa untuk memutuskan karena dia memang bukan pemilik. Dia berkuasa, dia menentukan, tapi bukan pemilik. Makanya dia datang, dia minta fatwa, dia minta pendapat, dia minta keputusan yang nanti akan ia sampaikan kepada rakyatnya. Itu adalah oligarki, dan itu hari ini telanjang sekali. Jadi salah satu cacat bawaan demokrasi liberal adalah melahirkan oligarki. Dia beyond tirani, tapi cucu haramnya adalah oligarki. Bagaimana cara mengatasinya? Pilihannya cuma dua. Purifikasi, balik ke konstitusi secara tegas, atau beyond line, dia harus menarik diri sekelompok orang untuk menciptakan kader-kader baru, yang kader-kader baru itu berbeda sama sekali dengan hari ini. Jadi sulit, karena memang jadi bertingkat-tingkat di Indonesia ini.
tidak tunggal. Kalau Pak Harto kan begitu kita jatuhkan Pak Harto selesai seluruhnya gitu, tinggal antek-anteknya. Ini enggak. Jadi misalnya, mohon maaf saja dengan segala hormat, Pak Jokowi mundur atau dimundurkan, tidak serta-merta bangsa ini mendapatkan seseorang yang memiliki, berkuasa, menentukan, memutuskan, dan merdeka. Belum tentu. Belum tentu. Karena memang hari ini kekuasaan oligarki itu udah mendarah daging sampai hal yang paling kecil. Belum tentu. Jadi perlu dipikirkan dengan ulang bagaimana keluar dari jebakan-jebakan ini. Yang harus kita pikirkan sebelum berucap dan menulis adalah yakin bahwa pilihan idealisme itu kita ambil atau tidak akan ada yang mengerjakannya. Jadi kalau kita ambil, maka yang kedua, kita harus yakin bahwa pilihan itu akan ada menangnya. Soal waktu dan tempat, biar alam raya yang menentukan. Yang ketiga, jika kita sudah yakin, maka buang jauh-jauh ucapan, tindakan, pikiran, dan tulisan soal kekalahan. Susah nih, berat nih. Pikiran-pikiran soal seperti itu harus dinyahkan jauh-jauh. Memang gangguan mentalitas pejuang itu di situ. Kita bisa lulus, belum tentu orang tua kita lulus. Orang tua kita bisa lulus, belum tentu istri dan anak kita lulus. Jadi misalnya kita berani mengatakan hal-hal yang benar, belum tentu istri anak kita setuju, sebab itu dianggap melawan pemerintah, menganggap yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Istri anak kita bisa saja setangguh kita, belum tentu orang tua kita itu tangguh juga, karena dia tidak ingin anaknya dipenjara, karena dipenjara dalam pikiran orang tua itu dianggapnya kriminal. Pokoknya dipenjara itu adalah sesuatu yang salah, padahal kan belum tentu. Jadi ujian terhadap kita itu adalah ujian untuk meyakini bahwa pilihan kita itu akan menang. Kalau itu sudah tumbuh dalam diri kita masing-masing, relatif mudah untuk melakukan perubahan. Jadi kalau kita bisa lihat yang paling mudah saja, Nabi Muhammad, yang ia hadapi itu kan sebenarnya satu oligarki yang luar biasa, karena bukan hanya menguasai pasar, kapital, tapi juga cara berpikir. Itu yang kemudian ketika dilawan oleh Muhammad, pikiran-pikiran yang berkuasa saat itu sebagai sebuah pikiran-pikiran kejahiliahan. Itu yang disebut sebagai orang-orang kaya yang tersesat. Modal Muhammad itu satu sebelum yang lain. Dia yakin bahwa kalau pilihan itu dia tidak ambil, akan diambil oleh orang lain. Dan ketika dia mengambil peran itu, posisi itu, dia yakin bahwa akan menang. Tapi dia tidak pernah berpikir kapan dan di mana. Pokoknya menang. Mereka yang berpikir menang akan melupakan ucapan, tindakan, kekalahan. Ini berat, ini susah, ini begini, ini begini. Itu akan merongrong mentalitas nubuah, mentalitas pemenang. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada Mas Tito dan teman-teman bahwa kalau kita tidak mengambil idealisme, percayalah bahwa idealisme itu diambil oleh orang lain. Tetapi kalau kita memang mengambilnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita yakin, dan mari kita buang pesimisme, ketakutan, kepedihan, dan sebagainya. Yakin bahwa itu akan menang. Soal waktu, soal tempat, soal oleh generasi berikutnya, itu ada yang atur sendiri. Sebab kalau tidak, maka yang disebut dengan daulah itu tidak menjadi diskurs. Daulah itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang disebut dengan daulah adalah pergiliran. Jadi negara pasti suatu saat akan berjaya, runtuh, hilang, tumbuh, berjaya. Nah, kita mau di sebelah mana, tinggal kita pilih. Jadi ada pergiliran, ada pergantian. Amerika juga begitu. Dia pernah tidak ada, menguat, melemah, menguat, melemah. Kita juga begitu. Hari ini memang harus diakui kondisi kita menjadi negara yang sangat lemah. Utangnya hebat, korupsinya hebat, polusinya hebat, nepotisme hebat. Hal-hal yang baik sedang down. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal itu akan muncul kembali, menguat, dan kemudian menjadi Indonesia Raya. Nah, tinggal Anda dan saya memilih di sebelah mana. Karena banyak orang menang tapi tidak dikenang.
Banyak sekali di kita jadi menteri, bahkan anaknya nggak tahu kalau ayahnya menteri. Anaknya loh, apalagi rakyat. Kita bisa cek betapa banyak menteri-menteri yang secara ekonomi berkuasa, secara politik berkuasa, secara pendidikan berkuasa, tidak ada yang tahu. Tapi banyak orang tidak punya apa-apa dalam pengertian arsitektur elit, tapi orang mengenangnya, orang berterima kasih atas kehadiran dia. Nah, itu kan soal idealisme, soal pilihan. Bagaimana kita menggenggam pilihan itu dengan serius dan percaya bahwa dalam pengertian elit yang kita pelajari hari ini, seringkali mereka ada dan berkuasa, tapi tidak dikenal apalagi dikenang. Mengapa? Menurut saya karena ia berkhianat terhadap ar-ra'iyah, rakyat yang dipimpinnya. Itulah mengapa kita perlu menjadi calon-calon elit yang tidak mengkhianati konstitusi dan konstituen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.